Yeah. Uh. Yeah. Uh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Rifki. Jadi di sini gua mau mulai konten lagi seperti biasa. Dan kebetulan ini gue mulai konten lagi. Sebelumnya untuk lanjut ke videonya, di sini gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, karena sekarang tepatnya di hari Jumat tanggal 28 Februari dan besok puasa udah puasa. Mungkin yang Muhammadiyah ya kan besok yang puasa, mungkin yang ngikutin pemerintah atau NU mungkin bisa lusa ya kan. Enggak tahu sih, ini gua record tuh di jam 5.42 dan ini belum ada keputusan sidang isbat juga. Jadi antara besok kalau enggak NU, semoganya sih sama Muhammadiyah gitu ya, NU ya. Mungkin kalau misalnya beda, misalnya lusa ya udah silakan, kalau mau ngikutin yang NU silakan, mau ngikutin yang Muhammadiyah. Kita sama-sama menghargai sesama umat muslim lah, sama umat muslim. Oke, jadi pokoknya nikmatin aja puasa-puasanya. Oke, jadi kita langsung aja ke videonya. Jadi di sini gua mau bikin sebuah konten. Sebenarnya ini gue udah bikin, yaitu demonya itu. Jadi gue bikin satu aplikasi web. Jadi itu gue bikin projectnya aplikasinya tuh gue buat buat pelacak nomor HP. Jadi kayak misalkan kita nih masukin nomor HP siapa, misalnya nomor HP mantan, nomor HP pacar, nomor HP temen, nomor HP saudara, nomor HP bapak moyang lu, ibu moyang lu, nenek moyang lu, kakek moyang lu, nomor HP semuanya. Itu dia bisa ngedetect lokasinya di mana. Cuman gue udah cobain, itu nggak bisa dan nggak 100% akurat. Jadi kalau mau akurat sebenarnya bisa, cuman kita harus izin ke providernya langsung. Misalkan kayak kita apa namanya, kayak gua masukin nomor, misalkan nomor XL, ya udah kita harus izin dulu ke XL untuk bisa menangkap eh, nomor-nomor yang ada, nomor-nomor yang terdaftar XL yang seluruh di Indonesia yang pakai XL lah, umat-umat yang pakai XL gitu. Nah itu kita bisa menangkap, jadi biar kita bisa tahu lokasinya di mana. Nah contohnya begini dah, kita langsung aja ke ininya. Nah jadi di sini ada website, yaitu nomor HP tracker, jadi nomor HP pelacak gitu. Sorry, ini gua ganti audio input dulu ya, pokoknya agak-agak ini bentar. Oke, jadi kita udah ini. Nah, kita di sini lanjut lagi nomor HP. Misalkan di sini gua ketik ini, kita demoin dulu ya. Misalkan di sini. Nah, di sini gue baru bisa buat cuma di nomor Indonesia doang atau plus 62 ya lah. Plus 62 ini kan kode Indonesia ya, kode nomor Indonesia. Jadi gue belum kayak explore ke seluruh dunia. Jadi gue baru kode Indonesia doang yang gue fokusin. Jadi di sini tuh ada plus 62, misalkan nomor gue ya. Nomor gue misalkan 821 1451 2403. Nah, misalnya ini nomor gua 0821 1451 24. Ini kalau misalkan pakai 0 doang, nggak pakai 62, di sini dia nggak bisa lacak lokasi. Nah, dia tidak ditemukan karena di sini gua settingnya plus 62, jadi di depan tuh harus plus 62. Plus 62. Nah, baru kita bisa lacak lokasi. Nah, di sini ada lacak lokasi. Nah, di sini ada negara Indonesia, providernya apa? Telkomsel. Nah, ini koordinatnya ini nih. Nah, ini lokasi, cuma nih lokasi yang kurang akurat. Nah, ini sekarang gue beradanya di rumah gue di Jati Asih gitu. Nah, ini sekarang ininya lokasinya di Jakarta gitu kan. Kan aneh juga gitu ya. Apa aneh juga gitu kan. Maksudnya lokasinya di Jakarta gitu, nggak sesuai. Jadi ini tuh lokasinya itu dia kalau yang gua lihat example dari apa namanya, ada library dari ini, gue bikinnya pakai Python ya. Ini pakai Python, buat backendnya pakai Python, dan untuk frontendnya pakai React ya kan. Nih makanya ini jalan di localhost 3000. Ini masih lokal ya BTW ya. Di sini gue udah running juga nih. Ini pakai lokal nih, pakai npm start. Nah ini buat ini backendnya, ini Pythonnya. Ini frontendnya gitu. Jadi ini gue udah running. Terus di sini ada titik koordinatnya. Dan ini kalau misalnya kita salin, kita copy, kita Google Maps.
sorry, Google Maps. Ini juga nggak sesuai gitu koordinatnya gitu. Jadi eh itu harus izin dulu gitu kan. Jadi gue sempat nanya-nanya di DAI juga, di DeepSeek gue itu. Nah, DeepSeek itu bilang kalau misalkan di bagian apa namanya kita harus izin dulu gitu sama masing-masing providernya. Ini lama kali ya, agak-agak lama nih. Udahlah, lama lah pokoknya. Pokoknya ini sesuai sama di sini. Pokoknya ini kayak gini. Ini kalau misalkan kita beda nomor, misalkan nomor siapa ya? Nomor ngasal aja bisa nggak ya? Ini gue belum coba sih nomor ngasal ya. Nomor ngasal bisa nggak ya? Kayaknya sih nggak bisa ya harusnya. Nah, tidak ditemukan. Dia tidak ditemukan. Berarti kita harus kasih nomor misalkan nomor yang lain itu nomor ini dah. Bentar, saya cari dulu di kontak saya yang ini nomor siapa ya? Nih, kayaknya nomor smartphone deh kayaknya ya. Kita coba 0882 91 55 2553. Kita lacak lokasi. Nah, smartphone. Nah, jadi sesuai ini emang ini 882 ini nomor smartphone. Cuman ini nggak berubah nih, ya kan, kalian lihat sendiri nggak berubah. Jadi tetap sama. Nah, ini harus izin dulu ke providernya kalau mau akurat. Nah, itu nggak bisa akurat. Nah, ini jadi di sini gue bakal kasih tutorialnya untuk apa bikin kayak gini gimana buat nampilin gambar lokasinya, terus providernya biar muncul kayak gimana, titik koordinat kayak gimana, negaranya kayak gimana, nomornya juga, pokoknya hasil pelacakannya gimana. Jadi nanti kalau biar akurat tuh nanti ada kita kalau misalnya izin tuh biasanya ada dapat API dari API key-nya tuh dari provider masing-masing. Jadi kita tinggal tempel, jadi biar langsung otomatis akurat. Nah, kita penasaran ya kan? Buatnya gimana? Langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama-tama kalian harus sudah menginstal Python dan Node.js di laptop kalian. Pastikan laptop atau PC kalian atau komputer kalian sudah terinstall terinstall Python dan Node.js. Nah, kalau sudah terinstall, kalian coba cek versinya. Nah, ini misalkan di sini gue contohin di terminal. Nah, di terminal gue contohin misalkan di sini gue ketik node minv. Nah, dia ada versinya. Nah, kalau ada versinya berarti dia udah ke install. Tapi kalau misalkan nggak keluar versinya atau misalkan ininya unknown atau apa, nah itu berarti artinya Python Node.js kalian belum terinstall di laptop atau PC kalian. Nah, kalau udah kalian cek juga npm-nya, versi npm kalian, npm minv. Nah, biasanya tuh npm ini udah satu paket sama Node.js. Jadi kalau kalian udah install Node.js, kalian nggak perlu install npm lagi karena udah satu paket sama npm. Nah, di sini npm yang gue pakai adalah versi 994. Nah, untuk cek versi Pythonnya kalian ketik aja Python min version. Nah, di sini gue pakai Python versi 3.13.1 ya. Jadi usahakan kalian tuh install Python itu di atas versi 3. Pokoknya di atas versi 3 pokoknya. Atau minimalnya versi 3 lah. Jangan di bawah versi 3 ya. Ini saran gue begitu ya. Untuk Node.js kayaknya di atas versi 16 juga oke sih harusnya. Kalaupun misalnya kalian pakai versi 17 juga oke. Tapi kayaknya 17 itu bukan versi LTS ya. Nah, ini gua kasih tahu untuk kalian yang baru awal yang pakai Node.js atau baru awal pakai Python, usahakan yang Node.js kalian install yang LTS ya, yang LTS. Nah, yang Python itu kalian install yang di atas 3 atau minimal 3 gitu. Nah, untuk kebutuhan semua yang kita akan buat di project ini
Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi semuanya. Nanti kalian bisa download aja di link yang gue taruh di deskripsi, yang gue cantumin di deskripsi. Pokoknya di situ juga udah ada dokumentasinya. Nah, kalau sudah, kita langsung aja buat folder dulu. Kita buat folder dulu. Nah, di sini ada banyak ya. Kalian mau bikin di mana aja terserah. Nah, di sini ada project yang tadi kita bikin. Ini adalah app pelacak nomor HP. Ini project yang gue bikin ini. Nah, sedang kita mau bikin folder baru. Ya, kita bikin folder baru. Itu kita bikin app nomor tracker aja. App nomor tracker. Habis itu kalian masuk ke dalam foldernya, kalian ketik cmd. Nah, ini buat masuk ke command prompt-nya. Jadi kita bakal main command line, oke? Dan untuk abis ini kita di sini kita akan download environment Python. Nah, caranya kalian ketik Python -m vnv. Nah, jadi ini untuk membuat untuk menginstal environment Python. Nah, kalau misalnya di Linux atau di macOS biasanya pakainya Python 3 biasanya kalau Linux macOS. Nah, kalau untuk Windows nggak usah pakai Python 3, Python aja biasa. Ini Python -m vnv spasi vnv. Nah, kalau sudah, kalian enter aja. Dan ini membutuhkan waktu yang agak lama, jadi ini bakal gua skip sampai udah selesai. Oke. Nah, kalau sudah, kalian ketikkan perintah lagi, yaitu vnv scripts, terus habis itu activate. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini perintah ini untuk mengaktifkan environment yang ada di Python. Nah, jadi ini perintah ini khusus Windows ya. Baik lagi ya, kalau misalkan di Linux atau macOS biasanya depannya itu adalah source begini. Biasanya kalau Linux sama macOS ini seingat gua, karena kan gua dulu pernah pakai operasi Linux juga ya, operasi sistem Linux. Jadi di sini gue tahu tuh buat perintah-perintahnya, masih ingat lah. Nah, kalau macOS gue belum pernah pakai. Nah, kalau Linux gue dulu pernah pakai. Jadi untuk Linux sama macOS biasanya source, pakai source depannya, tapi belakangnya kayaknya beda. Setahu gue kayaknya scriptnya itu diganti bin. Nah, setahu gue ya, ini setahu gue kayaknya berganti bin. Jadi untuk karena gue pakainya Windows, jadi ini gue bakal bagus lagi. Nah, ini kalau sudah, kita enter aja. Nah, kita udah masuk di mode environment-nya. Nah, jadi biar environment-nya gitu kita aktif dan bisa masuk ke dalam mode environment-nya. Nah, sama dengan yang tadi pakai source juga itu untuk masuk ke mode environment juga di OS Linux ataupun macOS. Nah, kalau sudah di sini untuk membuat project ini, project yang tadi kita demokan, gue pakai dua library, yaitu pakai Fast API sama apa tadi, Uficon ya, Uficon nih. Nah, kita pakai Uficon, dan juga Fast API. Nah, sebenarnya ada dua pilihan. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai Fast API, bisa pakai Flux. Cuman saran gua mending pakai Fast API. Kenapa? Karena Fast API ini mendukung fitur untuk berkoneksi dengan koordinat lokasi, pokoknya koordinat yang ada di Google Map tuh, pokoknya itu ada fitur kayak gituan. Jadi kalau di Flex itu lu harus nginstal package lagi gitu. Tapi kalau di sini dia nggak perlu gitu. Nah, jadi dia udah ngedukung dan juga lebih worth it atau lebih cepat pakai Fast API dibandingkan pakai Flux ya, menurut gua.
Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, cuman gue saranin pakai fast API. Nah, untuk installnya kita tinggal pakai pip install. Nah, ini pip ini ya biasa lah, kalau misalkan anak-anak Python kalau nggak tahu pip sih keterlaluan banget lah ya. Pasti tahu lah ya pip itu buat apaan ya kan, pip install tuh buat apaan ya kan. Dan pip install ini kalau misalnya belum tahu, bukan anak-anak Python nih, gue tahu mungkin pip itu buat install library atau mungkin package ya kan. Nah, biasanya library Python tuh banyak banget. Biasanya depannya pip install, ya di belakangnya pakai nama library-nya apa yang mau lo install gitu. Nah, karena di sini kita berhubung install 2 fast API sama Uficon, jadi kita langsung satuin aja ya. Jadi pip install pip install fast API Uficon. Nah, kita jadiin satu aja langsung, fast API Uficon. Terus habis itu kita kasih nama buat ininya, pemanggilan nanti buat diimport, yaitu kita kasih phone numbers. Nah, phone numbers ini bebas ya, opsional, kalau kalian mau ganti juga bebas. Di sini pakai naming geopy dan request. Nah, kalau sudah kalian enter. Dan ini BTW kalian installnya harus dalam mode environment ya. Kalau misalkan kalian di luar mode environment, kalian nggak bakal bisa gitu. Dan ini bakal membutuhkan waktu yang lama, jadi ini gue bakal skip sampai nantinya sudah selesai. Oke, kalau sudah, dia bakal muncul ada Python X mpip install upgrade, udah hijau kayak gini lah pokoknya. Udah tuh update tadi ini. Pokoknya udah kayak gini berarti lagi udah selesai. Kalau sudah, kita langsung buka text editor kita, yaitu text editor kesayangan, yaitu apa? VS Code. Kita langsung buka aja, set. Nah, ini agak bootingnya agak lama juga VS Code gua, jadi gua skip dulu sampai bootingnya selesai ya. Oke, kalau sudah, kita sudah masuk ke VS Code-nya. Di sini kalian akan melihat satu folder, yaitu VNV, yang isinya banyak-banyak package ya. Dan ini gak usah diapa-apain, saran gue jangan diotak-atik apapun. Ini jangan terlalu, ini nggak bisa, karena ini jangan diotak-atik apapun, karena ini kalau terlalu berpengaruh sama project kalian. Kalau misalkan kalian otak-atik ya, jadi jangan diapa-apain, kalau bisa tutup aja. Nah, kalau sudah, kalian bikin satu file namanya di luar. Nah, satu file namanya misalkan apa ya, ini kan kita buat bikin backendnya ya, berarti kita bikin main.py aja misalkan, main.py. Nah, kita kan pakai bahasa pemrograman Python. Nah, kita import dulu package ya. Kita import yang pertama pasti library pertama, yaitu from fast API, import fast API, import fast API. Nah, bentar. Oke. Kalau sudah kalian, nah kalau udah, jadi kita pergi ke yang kedua, kita import terus. Waduh, ini VS Code-nya agak gebak-gebak juga nih. Sabar ya. Bentar, ini gua restart lagi VS Code gua. Oke, kita coba lanjut. Nah, di sini kita tambahin lagi import kita import, yaitu tadi yang kita tulis adalah phone numbers. Nah, aduh, ini agak-agak lama nih ininya. Nah, dia phone numbers. Habis itu kita terpanggil lagi. Nah, ini dia juga. Nah, udah ada AI-nya. Ini dia yang memudahkan ya. From phone numbers
import geocoder carrier. Nah, ini dari bawaan dari package-nya semua. Ini kita butuhin. Terus lalu kita panggil lagi ini karena library banyak, kita tambahin lagi from geopay, dari kita input geo coders. Nah, import nominatim. Nah, kita import lagi requestnya dari request yang kita bikin tadi sebelumnya. Nah, request ts, habis itu terakhir kita tambahin from, kita tambahin fast API. Mana nih, nggak ada AI nya? Oh, bukan respon, soalnya kita butuhin middleware. Course. Nah, kok middleware course middleware. Oke. Portnya course middleware. Oke. Nah, kalau sudah, kita langsung aja mulai untuk codingnya. Kita deklarasiin dulu yaitu app. Nah, kita dari fast API nya kita deklarasiin seperti biasa kayak JavaScript ya kan, nggak beda-beda jauh banget bedanya. Kita nggak pakai titik koma ya kan. Nah, kita konfigurasi dulu. Sini kita konfigurasi course-nya. Kita deklarasiin konfigurasi course-nya ya. Lama ini VS Code nya agak-agak kocak nih ya. Kita app, kita deklarasiin, kita add, terus kita spasi middleware. Nah, kita tambah kurung, kita buka, kita tambahin import ini, kita copy, kita paste di sini course middleware-nya. Habis itu kita koma. Nah, ini ada allow origin, allow credential, allow method, sama allow header. Jadi origin ini nanti buat kita nganterin semua. Jadi nanti ini kan kita belum minta Python ini main.py ini kita mau jadiin sebagai backendnya ya, ibaratnya buat bikin kita mau bikin konfigurasi untuk backendnya, segala API yang kita bikin setup di API nya. Pokoknya setup backendnya sini, nanti kita nganterinnya itu kita kirim ini ke front end. Dari back end kita kirim ke front end buat ngasih responnya ya kan, ngasih responnya ke front end. Nah, ini di sini nanti kita kasih link untuk front endnya. Nah, nanti kan karena kita belum bikin untuk front endnya ya, karena kan nanti kita bikin front end pakai React ya, jadi kita belum bisa isi ininya. Jadi sementara kita kasih tanda bintang dulu. Dan di sini allow method tuh jadi tanda bintang itu untuk mengizinkan semuanya. Jadi metode ini mengizinkan semua metode. Jadi mau metode ya, kalau misalnya kalian tahu apa aja sih metode ya, ada get, post, put ya kan, terus ada pokoknya yang lain-lain lah gitu kan. Kayak delete itu kan masuk metode juga kan, pokoknya lain. Nah, kalau headers ini buat semua headersnya dideklarasiin semuanya. Jadi sama dengan metode, pokoknya diizinkan semua lah gitu kan. Kurang lebihnya begitu. Habis itu kita yang kurang? Oh ya, kita bikin API ini dulu. Nah, bentar, saya minum dulu ya. Bentar. Nah, kita butuh satu, yaitu dari belum kita deklarasiin, yaitu kita ambil API key untuk Google Maps-nya. Jadi biar titik koordinatnya muncul sama yang tadi kita demokan, biar koordinatnya muncul dan gambar Google Maps-nya juga muncul. Nah, itu kita sebelum Google Maps ini nanti ditampilkan di kliennya atau di front end-nya ya kan. Karena gini kan kita di bagian servernya sekarang kan, bagian servernya nanti buat munculnya di kliennya. Cuma kita butuh deklarasiin untuk bikin titik koordinatnya. Nah, bikin titik koordinatnya kita butuh API-nya. Nah, kita tulis di sini, kita bikin komen ya, API key Google Maps gini aja. Nah,
Google Maps. Habis itu kita bikin di sini kayak kalian bikin environment aja, bikin environment di JS atau di PHP kan biasanya kayak gitu kan. Nah, kita bikin misalkan di sini Google. Nah, pastikan huruf besar semua ya. Ibaratnya kayak kalian lagi nyeting API aja gitu. Buat menyaruh API key kan biasanya pakainya Google besar. Nah, ini Google Maps API key. Nah, kita udah dapat Google Maps API key. Lalu kita, nah, ini kan belum ada nih, ya kan? Nah, habis itu sedikit satu lagi yaitu Google geolocation API key sama. Nah, jadi kita punya dua, yaitu Google Maps API key sama Google Geolocation API key. Jadi nanti kita bakal taruh ini di sini API-nya kita bakal taruh sini karena kan kita belum buat API-nya ya. Jadi kita kasih tanda kutip aja dulu lah ya. Nah, lanjut kita oke, kita gini aja dah. Nah, sekarang kan pertanyaan kalian, gimana cara dapetin API key-nya? Nah, di sini kita langsung aja buat dikasihnya API key-nya. Jadi di buat API key, kalian buka Google Console nih. Buka link ini dah, console.google.com ya. Pokoknya buka aja, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Nah, kalau udah, kalian bakal muncul tampilan kayak gini. Nah, kalian buat satu apa namanya nih ya, gue lupa, project. Nah, di sini kan project ada banyak kan, ada Pontiker sama out. Ini bekas gua nih, ini bekas koperasi ini ya, koperasi 9, koperasi sekolah lah ya, bekas koperasi sekolah ini masih ada ya kan. Nah, di sini ini yang baru gua itu Pontiker. Nah, kalau misalkan ini gue buatin dari awal ya. Ini kita, kalau misalkan kalian kalian pasti masih my first project kan, pasti awal-awal kan namanya. Nah, untuk buatnya kalian bikin baru aja lagi, jangan bawa default, bikin baru aja lagi pokoknya. Ini sebenarnya kalau mau bawa default juga nggak apa-apa sih, cuman mendingan bikin baru. Nah, misalkan cara buatnya itu kalian klik new project, habis itu project name-nya apa. Nah, yang kita mau buat kan itu adalah pelacak nomor HP ya. Kita harus pelacak pelacak nomor gini aja ya, kita create. Nggak mau, dia nggak mau ada ini ya, ada simbol ya, pelacak nomor HP nomor HP. Kita create. Nah, di sini dan ini lagi creating, tungguin aja. Nah, kita sudah. Habis itu kalian klik di sini. Nah, di sini ada Pontiker sama nih yang baru kan. Nah, kita ketik aja pelacak nomor HP-nya biar dia langsung mengubah nomornya. Nah, kalau udah kayak gini, udah kalian buat, kalian pergi ke APIs and service. Ini kalau misalkan lemot ya, ini emang agak lemot juga sih ini. Website-nya juga ya, servernya kayaknya nggak tahu juga sih apa laptop guanya kan. Nih kan pada laptop udah habis ganti RAM ya, aduh. Nah, habis itu kalian langsung aja klik plus nih, enable API and service, klik aja, tungguin sampai selesai. Nah, kalau sudah, kalian cari ke bagian maps. Kan ini kategorinya banyak nih, ada maps, ada machine learning. Ini buat anak-anak machine learning boleh nih, pakai aja nih ya. pakai API ini. Nanti pokoknya kalau misalnya buat anak-anak ini mau nyari API buat machine learning, nah bisa dari sini nih. Ada Google Workspace, ada YouTube, ya kan, ada apa lagi nih? Ada advertising. Aduh, advertising itu kayak apa ya?
manajemen juga lah, kayak manajemen lah jatuhnya. Ada mobile juga, ada Google Enter APS, nah order. Nah ini kita nggak fokus ke situ lah, kita fokusnya ke map karena kan kita project kita melacak ya, melacak lewat map. Nah kita map, kita view all ya map tadi. Nah kalau sudah kalian aktifin, ada 7 API yang perlu kalian, ada 7, masa 7 ini kan banyak nih API, ada geocoding, ada flash API, ada maps embedded API. Nah ada 7 API yang perlu kalian aktifin. Nah ini yang pertama kalian aktifin yaitu maps embed API. Nah kita enable aja ya, kita aktifkan semua. Jadi API ini nanti yang bakal kita biar kita panggil di sininya ya, biar nanti dapat kunci API-nya. Pokoknya dapat API-nya biar kita taruh API-nya di sini. Tapi kita sebelum itu kita aktifkan dulu API yang kita butuhin. Tungguin, magal ya. Sabar-sabarin lah ya. Nah, kalau kayak gini nggak usah diladenin kayak gini karena itu kalian akan diarahkan untuk berlangganan. Jadi nanti kalian harus berlangganan kayak membership itulah, bulanan gitu. Nah, di sini kan kita maunya yang gratis-gratisan aja lah ya, nggak mau yang berbayar. Jadi kita pindah lagi. Nih linknya kalian ganti aja. Jadi Apis Library. Nah, kita balik lagi ke awal gitu tadi. Ini biarin ladenin, nggak usah diladenin. Nah, dia ngulang di awal lagi. Nah, kalau nggak membership, kalau misalkan kalian tanya kalau nggak membership bisa apa nggak, tetap bisa, tenang aja kok. Jadi kita pakai yang gratisan aja. Agak lama ini Google Cloud-nya ya. Aduh, nih memperlambat durasi, memperpanjang durasi nih ngeditnya nih. Aduh. Ini ada 7 nih, kita baru 2 buat ngaktifin. Nah, habis itu kita butuh lagi di bagian Flashes API. Nah, Flash API kita belum nih. Kita aktifin. Nah, masih banyak karena sampai 7. Kita butuh 5 lagi untuk aktifin. Enable. Ini pasti kan ke tutorial lagi. Nah, kita ganti lagi. Nah, ganti Apis Library. Kita balik lagi ke awal. Terus lalu di sini kita butuh di bagian map static API. Nah, pokoknya apa yang kita perluin ini kita aktifkan semua. Nah, ini kita enable. Nah, ini ke vertical lagi nih, ya kan? Nah, kita ganti lagi seperti biasa. Nah, kalau sudah, tadi kan map static API ya. Nah, sekarang navigation SDK. Karena kita ada 4 nih, kelima. Berarti ini yang kelima. Kita enable. Nah,
kalian cari tadi embed API udah ya, embed API udah ya, terus habis itu geocoding udah, plus API 1 2 ini 1 2 3 4 5. Nah ini 5 udah 5 ya, berarti 2 lagi apa ya tadi ya, agak-agak lupa juga nih tadi tuh gunanya. Nah ini JavaScript API. Nah biar kita munculin mapsnya itu di klien, nah, kita perlu namanya maps JavaScript API. Nah kita enable seperti biasa, nah kita ada 1 2 3 4 5. Terus ini 6, terus satu lagi yang kurang itu sebentar ya guys ya. Nah nih geolocation API. Nah ini yang terakhir, yang ketujuh ya. Nah jadi kita langsung enable aja. Nah kalau sudah kayak gini kalian pergi ke ini yang bagian sini API dan service ya, kita bikin biar kita bisa buat API key-nya, bisa langsung nge-generate API key-nya. Nah kalau sudah kayak ini kalian pergi ke kredensial, kita pegang kredensial, tungguin ya. Nah kalau sudah kalian bikin create atau buat baru, kalian pilih API key, dia langsung ngegenerate API key-nya, lagi ngebuatin, ditungguin aja. Nah ini API key kalian, ini kalian bisa save dulu, bisa copy dulu, kita Ctrl C, atau bisa copy sini, copy to clipboard. Nah kalau sudah close aja. Nah sini kalian jangan balik dulu ke VS Code atau text editor kalian, tapi kalian masuk dulu ke API key-nya. Kalau kita setting dulu. Nah di sini API key ini namanya bisa apa aja untuk ini ya. Misalkan di sini gua pakai misalkan pakai apa ya, API untuk API untuk pelacak nomor HP, untuk pelacak nomor HP. Nah ini non dulu, nanti kita bikin ke website kalau misalkan bagian kliennya udah kita buat ya, atau bagian react udah kita buat. Jadi kita non dulu sementara, kita terus di API restriction kita bikin restrict ray. Habis itu kalian select. Nah habis itu kalian pilih API yang tadi kita install ya. Nah ini kan selectnya ya, kita bikin API yang tadi kita. Nah tadi kita install lagi, kita enable tuh kita ke bagian places API, navigation SDK, terus maps static API, maps JavaScript API, maps embed API, terus apa lagi, 1 2 3 4 5, kurang apa lagi. Nah geolocation API, terus geocoding API. Nah udah itu aja, sisanya nggak usah yang centang, kita oke aja. Nah di sini kita udah punya 7 API, gitu betul lah. Kalau sudah, kita save aja. Nah tungguin. Nah kalau misalkan kalian belum sempat copy API-nya, kalian bisa klik aja show key. Nah di sini muncul lagi kan, masih ada API-nya. Nah kita copy aja, tinggal di copy.
copy Bluetooth. Nah, habis itu lalu kalian taruh di bagian ini. Nah, ini sama ya, bagian ini juga, dua-duanya sama. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Ini kita udah taruh API-nya. Lalu kita bikin sini. Kita dikasihin app yang tadi ini, kita dipanggil nih app yang ini, app. Nah, nih app get. Terus lalu kita bikin variabel yaitu index. Nah, bikin index. Ini rootnya ganti aja, home aja dah, home. Karena kan ininya slash, kita panggilnya ininya buat ke halaman home doang, redirectnya ya. Terus habis itu return nggak usah dah, ini hello nya kita ganti message aja, message ininya ganti jadi API is running aja dah, API is running. Terus kita bikin variabel lagi, def get location location dari Google, by Google aja, by Google. Jadi kita ngambil lokasi dari Google Maps, Google aja, Google kita dikasihin, terus kita tanda sama dengan 2. Habis itu kita bikin di sini kata-katanya apa ya? Ya kayak tanda petik 3. Oh ya, nah nih, mendapatkan lokasi berdasarkan latitude dan longitude menggunakan Google Maps API. Oke. Nah, kalau sudah ya ini dibikin ini aja ya, dibikin ke atas aja lah ya. Nah, kita bikin ke atas aja ini. Nah, baru kita bawahnya kita bikin di sini URL. Kita bikin URL-nya sama dengan ini. Kita bikin URL yaitu F, kita sama dengan HTTPS Maps Google. Nah, ini kayaknya benar nih ya. Maps API geocode JSON latitude. Nah, ini benar. Nah, ini kita ambil dari Google Maps API key ya. Salah, ini bukan Google Maps API key. Ini kita ganti yang ini, Google Geolocation API key. Karena kita ini locationnya ya, location by Google-nya. Kita paste di sini. Kita paste. Nah, di Maps Google apis.com Maps API geocode JSON length. Oke. Nah, kalau sudah kita bikin responsnya, responsnya sejarah aja. Kita kasih responnya request dot kasih metode yaitu .post. Terus kita kasih sini ya URL tuh, URL, terus kasih di sini JSON. JSON. Dah. Habis itu kita jangan di return dulu kalau bisa. Nah, habis itu kita bikin respon ya. Kita bikin data dulu, habis itu datanya respon di JSON. Nah, habis itu kita enter dulu. Nah, kita bikin if dulu, habis itu kita isi location in data
ngedereknya kemana, kita return, terus kita buka tutup kurung kurawal. Habis itu kita lag set dah. Nah ini salah nih, ini kita bikin manual lagi. Latitude data kita kasih di sini, location lab. Nah kita koma, kita kasih sini kayak sama sih ya, data location lng. Nah bedanya kita kasih akurasi datanya, akurasi. Oke. Kalau sudah, ini harusnya udah bisa ini ya, buat bikin buat ngambil location dari Google Map harusnya udah, cuma kita belum nge-returnnya. Nah, kita bikin sini, bikin baru lagi yaitu app.get. Nah, kita bikin track. Ya, ini buat kita ngelinknya itu kemana gitu. Kita bikin URL-nya yang tadi kita lanjutin dari yang ini ya. Lanjutin dari ini, kita lanjutin di sini. App.get-nya track, terus kita slash lagi, baru kita kasih tanda kurung. Kita bikin di sini ininya kan kita harusnya, ini saya mau bikinnya kan nomor HP ya. Nah, kita panggil di sini phone number. Nah, phone number sudah ya, buat phone number. Habis itu kita bikin variable def track number, terus habis itu kita dalam kurung, panggil ininya, tarik ke sini sama dengan string. Oke. Nah, kita bersama dengan, terus kita komen lah, kita kasih komen nomor Indonesia, kita kasih nomor Indonesia yaitu plus 62. Oke. Di situ kita kasih if not phone number dot start suite plus 62. Oke. Jadi ketika kita nanti input, nah, kita harus berawal dari 62. Kalau dia nggak ada kata ini, dia bakal error atau nggak bakal narikinnya lokasinya di mana gitu. Nah, situ kita return. Nah, return. Jadi kita bikin errornya, itu error invalid phone number. Sebenarnya bebas ini, kalian mau isi apa aja. Ibarat kalau di PHP itu pakai header lah ya. Header. Ibaratnya kayak alert gitu. Kalian mau isi pesannya apa, isi pesan errornya apa. Nah, terus habis itu kita bikin sini bawah. Habis itu bikin parse nomor HP. Kita nomor HP-nya. Dari situ kita bikin di sini parset number phone numbers dot parse. Nah, dot parse phone number dengan ID.
Oke, atau dari negara Indo ya. Nah, situ kita enter provider dengan carrier .name for number password number, tapi ini bukan N, tapi kita tetap bikin ID. Nah, habis itu sebentar. Ini kita jangan, ini dikasihnya di bawah dulu ya. Ini nanti di bawah, ini kita ini aja, kita nanti ini digunain cuma di bawah. Ini kita kelas, kita bikin password number lagi, number, terus kita kasih phone numbers. Nah, ini phone numbers persnya ini, terus tapi gini kita hapus ini. Nah, jadi phone number pers phone number ini kita dedikasiin dulu. Nah, itu kita di bawah kita kasih di sini, kita kasih komen, yaitu kita mau bikin lokasinya tapi dapetin dari nomor HP. Kita dapetin lokasi dari nomor HP. Kita paste. Nah, baru ini benar ya kan? Tapi kita ganti, ini kan karena sama ya, jadi kita ganti jadi location. Oh ya, ini salah, ini harusnya kita dikasihin yang tadi nih, kita kan belum dikasih nih geocodernya kita belum dikasihin, jadi kita ganti jadi geocoder. Nah, kita kasihin yang ini, yang kita panggil ini geocoder ini ya, geocoder. Terus habis itu kita, nah ini bukan .parse, sorry ya, kita bikin description for number. Oke, phone number. Nah, ini udah ada snippetnya ya. Itu kita di sini bukan phone number, tapi kita panggil variabel yang ada di sini. Kita panggil sini. Nah, kita dikasih, kita panggil sini. Ini kecil aja kali ya, ID kecil. Nah, udah. Ini karetnya phone number udah benar. Nah, oh ini kecil juga, sabar. Ini kecil juga. Habis itu kita enter. Nah, kita kasih komen lagi, yaitu habis itu kita kasih ambil lokasi dengan Google apa tadi? Aduh, sabar. Ini Google apa tadi? Google ini udah dikasih ya. Nah, ini tinggal nominatin doang nih. Google geolocation ya. Geolocation API. Nah, kita enter. Habis itu kita bikin location data. Terus kita get location by Google, kita kasihin. Habis itu kita bikin if not, kita tarik sini location data, kita sama dengan, habis itu kita
tetap location data lagi, terus bersama dengan get location by IP. Jadi ini kalau misalkan gua ambil jaga-jaga, kalau misalkan ambil dari geolocation nggak bisa, jadi kita menggunakan dari IP gitu. Dari IP kalau misalkan gagal ya. Jadi kalau gagal kita ambil lokasinya berdasarkan IP ya. Habis itu kita kasih komen lah. Kalau gagal ambil berdasarkan IP. IP, oke. Terus itu kita bikin latitude, kita deklarasin lagi latitude. Terus itu kita bikin location data latitude. Nah, kita bikin lagi di sini kurang longitude. Nah, lagi saja longitude. Nah, habis itu kita ambil gambarnya dari Google Maps. Aduh, nggak bisa nih. Ini kayaknya agak harus gua ini dulu ya guys ya, harus gua restart lagi nih dashboard gua. Bentar guys. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk ambil gambarnya. Bentar. Tapi ini get location by IP. Kenapa di sini kuning ya? Is not defined. Oh, kita belum deklarasiin ternyata guys. Kita deklarasi di sini berarti. Nah, di sini kita def. Oh ya, di sini kita copy ya di sini ya. Location by get location by IP. Aduh, like ternyata guys, nggak apa dah, nikmatin aja ya guys ya. Get location by IP kita bikin di sini. Nah, ini harusnya benar ya. Mendapatkan lokasi berdasarkan IP address. Ini kayaknya ada yang ke bawah, ada yang gagal. Ada yang gagal, ada yang salah nih. Nah, ini mendapatkan lokasi berdasarkan IP address. Terus kita kasih responnya. Kita kasih response, kita kasih request get. Nah, di situ kita kasih link IP untuk mendapatkan IP ya, berdasarkan IP kita pakai HTTP itu. BTW ini buat IP-nya itu gue cari di DeepSeek. Waktu itu DeepSeek ngasih tahu buat kalau misalkan nggak dapet lokasinya, dia ngasih tahu buat IP-nya gitu. Jadi ini gue dapat dari DeepSeek IP API IP API.com, terus kita tambahin JSON ya. Oke. Nah, kalau sudah kita sini kita kasih data. What fuck, kenapa nggak mau ke ini? Waduh, sebentar guys. Nah, lanjut lagi. Bismillah, semoga nggak ini ya. Terus kita kasih di sini data. Cari data, respon di JSON. Oke. Habis itu kita return, tinggal kita return. terus
kasih latitude. Sorry, ini kurang stringnya. Kita pakai string latitude. Terus kita kasih ininya. Nggak usah deh, kita giniin aja. Habis itu data. Kurang. Data.get. Nah, data.get. Habis itu ininya bukan titik ini, tapi pakai tanda kurung ini. Nah, baru kita kasih kurung. Sorry ya. Nah, kita terus habis itu ini kita copy aja. Ini ganti longitude. Dia data.get, terus ininya kasih lon. Habis itu ini kita copy lagi. Kita copy sampai akhir ya. Ada kurang 3. Oke. Sorry. Aduh. Ini city. Terus ininya city juga. Ini ibaratnya mempersingkat aja ya. Jadi nanti pas kita kemangga ini singkat aja. Nah, di sini kita kasih region. Terus di sini mungkin kasih region aja. Region name dah. Region name. Terus kurang asalnya atau country lah, bahasa Inggrisnya lah ya. Country. Oke. Kalau sudah kayaknya udah ya. Harusnya. Nah, dia udah nggak ini lagi ya. Nah, baru habis itu kita lanjut lagi buat ambil Google Maps-nya. Nah, baru habis itu kita bikin sini Google Maps. Kita bikin variabelnya URL sama dengan kayak biasa f, kita tambah titik 2, terus kita https maps google.com maps API. Terus kita kan bikinnya mapnya statik ya, kita statik map, kita pakai koma map. Apa nih, loading guys, nanti guys, tungguin ini. Nah, dah situ kita bikin center. Nah, ini baru bikinnya. Nah, ini harusnya ada ya. Nah, longitude. Di situ ada ininya. Ini kayaknya bukan zoom ya. Ini ganti dulu, sorry. Harus dikit. Ini ya zoom, tapi ada yang beda. Ini 1.3 and size. Sorry. 3 and size 600 kali 400 and markers color red persen 7C. Nah, di sini kalau nggak kayak gini, ini harusnya udah bisa lah ya. Oke, nah kita bikin baru lagi kalau udah. Habis itu kita return, tinggal kita return biasa. Nah, habis itu kita baru kita bikin semua, kita keluarin hasil dari semuanya gitu kan. Ini nggak benar, ini kita bikin sendiri aja. Kita bikin phone number
itu bikin sini adalah phone number. Sebentar guys, aduh, dari bangku dulu. Location, provider. Nah, kita pakai providernya apa? Untuk provider sorry latitude, sorry guys, latitude, longitude. Terus kita tambahin belum ke enter juga. Terus tambahin akurasinya. Akurasi ini jarak lah ya, buat nentuin jaraknya. Walaupun sebenarnya nggak guna-guna banget, cuma nggak apa-apa, kita tambahin aja. Nggak relate juga, maksudnya nggak akurat juga ya kan. Kita tambahin nah, nih location data get akurasi. Nah, kalau sudah kita tambahin yaitu map URL pakai Google Maps URL. Jadi kita samain aja lah ya, Google. Ini kurang S nih, Maps URL. Habis itu ini harusnya udah selesai lah ya. Untuk backendnya udah hampir jadi juga untuk bikin Google Map-nya. Terus kita tinggal bikin buat running servernya, buat jalanin servernya. Jalanin servernya kita pakai di sini if name itu sama dengan main. Terus habis itu kita import. Import yang tadi kita import library Uficon ya, Uficon kita import Uficon. Habis itu kita enter Uficon lagi, run app host. Nah, host ini berarti kan hostnya itu atau IP hostnya itu berapa. Cuma kita mau bikin 00 aja karena nggak terlalu di ini juga. Aduh, apa sih nih? Nah, baru tinggal sisa portnya mau berapa, kita portnya kasih 8000 aja. Oke, ini harusnya sudah jadi guys ya. Ini kenapa masih kayak gini importnya nih, lama. Nah, kalau sudah kita tinggal jalanin servernya. Oke, buat jalaninnya kita balik ke ini, kita CLS dulu. Kita dalam mode ini ya, environment, jadi nggak bisa CLS. Habis itu kita jalaninnya pakai Uficon ya, yang tadi library yang udah kita download, yaitu Uficon main, karena kita nama file itu main app min reload. Nah, habis itu kita enter aja. APK startup complete. Nah, habis itu kita coba klik linknya. Nah, kita lihat apakah dia API-nya udah running apa belum. Karena kan tadi kita bikin message API is running ya. Kita lihat coba dulu. Nah, ini belum, masih loading guys ya.
Nah, tapi kan kita belum bisa ini ya, belum tahu ini ya. Ke frontend itu paling kita buat di bagian terminal ya. Mana ya? Terminal. Ini banyak banget ya. Ini Ctrl C dulu dah. Nah, kita clear dulu. Ini biarin dulu, jangan sejalanin dulu. Ini kita copy, kita bikin tab baru, kita cd nomor tracker, kita CLS dulu. Habis itu kita seperti biasa kita setup awal untuk React-nya. Kan kita pakai React, kita pakai npx create React app, terus nama itunya font tracker ya, tracker. Nah, font tracker. Habis itu kita ini kan app nomor ya, app nomor tracker, kita enter aja. Nah, ini kita yes aja, kita tungguin sampai selesai. Ini gue jeda dulu sebentar ya guys ya. Nah, kalau sudah, ini kan sudah ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat VS Code-nya, dia ada tambahan baru, folder font track yang kita bikin barusan. Lalu kita ganti ke folder, dalam folder font tracker. Lalu habis itu kita install. Kita npm install Axios. Kita pakai Axios ya. Oke. Jadi kalau yang nggak tahu Axios, silahkan belajar Axios di tutorial yang lain. Di sini gue nggak mau menjelaskan. React, Google Maps. Di sini karena di sini tadi gue sempat nyoba, kalau misalkan sebenarnya kalau misalnya laptop kalian support untuk legacy-nya nggak apa-apa, itu kalian bisa langsung enter aja. Cuma kalau misalnya nggak support, kalian bisa ketik aja legacy peer tips. Jadi ini untuk ada package yang berbahaya itu di skip sama pas kita install. Tapi kalau misalkan kalian pakai antivirus, mungkin ini kenapa legacy per div mungkin bisa ya. Cuma karena gua nggak pakai antivirus, jadi ya udah gitu. Apa namanya, mau nggak mau gua harus tambahin ini. Ya, cuma ini opsional lah ya, jatuhnya opsional ya. Kalau yang ini npm install sampai ini penting ya, itu harus wajib lah, kita enter aja. Nah, ini lama nunggunya pasti ya. Ini gue skip dulu ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi buat ngodingnya. Nah, ini karena sudah, kita klik buka aja yang tadi kita bikin, kita pilih ke src, ke app.js. Nah, kalau sudah, ini kalau bisa hapus semuanya aja ya, hapus semuanya. Nah, kita import yang baru, import React-nya, terus tambahin useState-nya. Kita pakai komponen useState, habis itu from-nya dari React. Nah, kita buat importnya di sini. Ini kenapa nggak ada snippetnya ya? Terus kita import lagi, satu lagi itu Axios yang tadi kita gunakan, yang kita install tadi. Axios from Axios. Nah, kalau sudah, kita bikin variabel baru const app. Kalau saya ininya app gede, app callback. Terus kita dalamnya kita kasih const, kita kasih di sini pakai phone number. Sorry, ini gede n nya. Terus
set phone number, habis itu kasih use stat-nya, use stat, kasih ini aja. Bikin lagi cons apa ya, location data, set location data. Habis itu kita bikin use stat, kita bikin no. Habis itu kita bikin cons lagi, variabel lagi, kita bikin Google Maps buat bikin API-nya. Nah, ini buat ditampilin ke frontend ya, buat tampilin gambar Google Map-nya ya, gambar GPS yang tadi kita tampilin buat demokan tadi ya, Google Maps API key. Terus itu sama dengan, nah baru kita copy paste aja yang ada di sini. Ini sama lah ya pokoknya. Sama pokoknya, sama. Habis itu jangan jadi koma. Lalu di bawahnya itu karena kita udah selesai yang bagian code app ini. Terus belum deh. Kita belum selesai di sini. Belum. Sorry. Kita belum selesai di sini. Kita tambahin di sini. Kita kasih variabel lagi. Sorry. Cons. No. Cons. Sorry. Handle buat handle tracknya. Handle track kita tangani API-nya, API dari backend. Ya kita beli asynchronous. Salah. Woi. Nah, kita bikin asynchronous buat tangani ininya. Terus kita callback, kita pakai try catch. Salah cocok. No catch. Nah dah. Habis itu kita bikin sini. Try cons response sama dengan await Axios dot, kita kasih metodenya apa? Metode get. Axios dot get kita kasih di sini. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Terus di sini kita kasih URL yang udah kita running sebelumnya, yaitu ini. Mana tadi ini? Nah, ini kita belum running ya. Kita running dulu sebentar. Kita running dulu. Tungguin dulu sebentar. Tunggu sampai komplit ya. Agak lama nih. Tapi nggak apa sih, kita sambil nambahin dah. Yaitu tadi kan https localhost ya, http link URL yang kita running ya, http localhost, yaitu portnya apa 8000, tadi di backend 8000, port ini ya, ini port ini 8000,
Kita kasih track, kan tadi kita bikinnya ini track, terus kita kasih variable, kita kasih tutup kurung kurawal itu phone number, number. Nah ini phone number ini dari ini ya, di sini. Ya, oh sudah, kita kasih titik koma. Ini harusnya udah running juga ya. Oh belum, apa? Phone number. Habis itu kita kasih set location datanya. Lanjut lagi kita tambahin set location datanya. Yang ini, sorry. Set location data kita bikin 0. Ntar saya di sini gue gelap ya guys ya. Habis itu kita bikin catch-nya. Karena catch-nya udah. Nah, catch-nya itu kita bikin sini. Catch-nya error aja. Catch-nya error. Kita pakai apa ya? Pakai konsol aja deh ya. Console.log. Apa jangan konsol log lah. Konsol error aja. Jangan error. Konsol error, kita kasih backtick, terus kita kasih error. Fetching data. Nah gitu ya, fetching data. Dah. Kalau nggak gini, tambahin di sini error. Nah dah. Habis itu jangan lupa kasih titik komanya. Habis itu kita set location lagi data. Location data kita bikin di sini 0 lagi. Dah. Ini harusnya udah ya untuk cons-nya di sini. Nah, kita ini lagi di sini kita return. Nah, situ kita buka kurung kurawal. Bentar guys, agak lembut ya, apa ya. Nah, habis itu kita bikin div. Nah, ini struktur HTML lah, kita bikin HTML-nya, kita kasih ini di bawah aja lah ya. Ini kita kasih style dulu, style. Kita kasih buka kurawal lagi, kita kasih text align, center. Paddingnya kita kasih 20 px aja ya, 20 px aja, kasih 20 px. Nah ini udah harusnya. Coba dulu segini ya, kita coba dulu segini. Kumaha barudak ya, kita kasih H2 buat judul. Sorry ini kurang. H2 nya misalkan tracker nomor, terus habis itu kita kasih inputnya buat ininya, input. Terus ini kita buat jadi closing text saja, input dibanyakin aja. Kita sini input, ini type, kita bikin type-nya itu adalah text, placeholder
foldernya bebas apa aja ya, misalkan masukkan nomor HP. Kita kasih value-nya. Value-nya adalah ini, phone number. Aduh. Nah. Aduh. Sebentar guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita kasih on change-nya. On change. Kita kasih on change-nya, kita pakai event listener ya. Kita pakai event listener aja kali ya. Event listener. Terus kita bikin set port number ini, kan kita belum ya. Port number ini lama. Lihat guys. Nah, udah mending kita terus aja ya. Di sini sabar ya. Kita set phone number. Nah, ini dia. Target value. Oke, event target value. Nah, kalau sudah kita kasih style juga biar ada ininya lah, nggak kaku-kaku banget lah. Maksudnya nggak default banget lah ya. Kita kasih paddingnya, kita kasih paddingnya 10px saja, 10px. Terus habis itu kita kasih di sini margin right-nya, margin right-nya kasih 10px saja lagi. Oke sih 10px nih. Nah, kalau sudah ditutup, ini kurang. Udah. Ini harusnya udah. Selanjutnya tinggal pakai button. Di sini kita kasih lacak kondisi sesuai yang tadi ya namanya ya, atau lacak aja, lacak. Nah, disitu buttonnya itu kita kasih on click. Kita kasih di sini handle track. Ini kita panggil yang handle track ini, variable ini. Cuman nih takutnya ngeloading lagi. Ini kita terus aja handle track. Nah, terus kasih style juga lah. Kita kasih padding juga. Paddingnya berapa ya? Paddingnya 10px. Px juga cukup sih. Tuh set dah. Sabar guys. Nah, kalau sudah nih harusnya udah mau jadi ya, hampir mau jadi ya. Tapi di sini belum semuanya. Nah, di bawah button ini kita bikin di sini. Ini kita bikin location data. Yang ini location data. Location data kita kasih nn, terus kita kasih
dalam kurung kurawal, dalam kurung biasa. Yang biasa kita kasih div. Terus kita kasih style juga lah. Margin kita kasih margin top 20px. Nah, kita bikin H3 di sini. Bikin H3 atau judulnya hasil pelacakan. Kita kasih P. Mana nih, nggak keluar snippet cocok. Aduh, nampak mau nih ya Scott. Kita kasih strong. Strongnya kasih nomor. Sebentar. Kita lanjutkan. Kita kasih di sini. Kita buka kurung kurawal. Kita kasih ini location data ya. Location data. Tick font number. Oke, sesuai yang kita deklarasikan di backendnya ya. Lalu habis itu kita copy aja. Ini agak ngelek nih. Juga apa ya? 3 satu lagi. Nah, habis itu kita bikin di sini. Kan tadi kan kalau di sana kan kalau saya demonya ada negara ya. Negara, habis itu location datanya tuh kita ganti ininya dia jadi location. Kita kasih kalau misalkan dia nggak ketemu lokasinya, kita kasih sini tidak ditemukan. Nah, dah tidak ditemukan. Terus habis ini di sini dulu nih nomornya, ini kita ganti provider. Terus di sini kita ganti provider baru sama kayak gini, tidak ditemukan juga. Oke, habis itu terakhir adalah koordinat ininya. Location datanya kita ganti latitude. Habis itu kita kasih koma dia, kita samain lagi location location data longitude. Nah, harusnya ini udah bisa. Habis itu selanjutnya kita kasih sini bawah. Nah, kita kasih di sini location data. Sebentar, latitude and location
data longitude, terus kita n. Nah, habis itu kita panggil iframe sorry ini kita kasih dulu sini ya, karena banyak nih pasti. Ini kita kasih title, datanya misalkan Google Maps saja, Google Maps. Terus kita kasih width-nya 600 dah, width 600. Kita kasih height-nya berapa ya, 400 kali ya, 400 height-nya 400. Terus kasih style-nya juga, gak sabar, kita kasih border 0, kita kasih margin top 20 px. Habis itu kita kasih loadingnya, set loadingnya. Sorry. Loading lazy, allow full screen. Nah, kita bikin si frame ini bikin jadi full screen aja. Habis itu kita kasih salah mau kita kasih reference kita kasih sorry. Nah nih reference yang origin, atau ganti aja, jangan yang origin, kasih no refer aja. Kita kasih when, terus dong red. Dah. Baru terakhir kita bikin src. Kita bikin https. Sorry. Ini harusnya pakai tanda backtick. Jadi https www. Nah, ini kita kasih itunya Google kok ininya ya, API-nya ya, www.google.com maps embed v1. Kita kasih place key sama dengan kasih $. Nah, baru ini kita kasih Google Maps API key kita yang di sini. Nah, kita kasih Google Maps API key, kasih NQ
kasih variabel lagi, kita kasih location data latitude. Nah disitu kita seperti biasa sama. Salah. NQ. Nggak usah pakai NQ. Ternyata ini kita kasih lagi location data. Waduh. Sudah long. Nah ini dia itu deh. Bentar guys. Habis itu terakhir kita tinggal bikin ininya. Kita tinggal export default aja. Export default gitu. Default app. Dah selesai. Nah kita export default app ini ya, variabel app ini. Harusnya ini udah bisa ya, tapi ini kayak masih ada yang putih di mana nih? Oh ini respons ya. Nah ini gue lupa kenapa gue bikin tuh, makanya dia nggak mau respons data. Nah dah, harusnya ini udah bisa lah ya. Ini semoga aja mudah-mudahan jalan semua nih, codingan kita jalan semua. Nah, nanti bakal gue taruh di GitHub juga dah. Ini kalau misalkan yang mau lah ya, atau yang nggak mau ngikutin proses ini bisa taruh di GitHub ntar. Nah kita langsung saja. Untuk ininya kan dia udah ya. Nah kita langsung cobain langsung ininya. Nah kita npm start aja. Kita enter. Kalian bagian creative service, terus kalian masuk lagi. Nah sorry guys kalau gue lupa guys ya. Kita website. Nah ini yang non inter kan kayak gitu bikin. Nah coba tambahin. Aduh ini agak nge-lag nih. Nah ini baru kalian arahin ke apa namanya link kliennya, bukan link servernya ya, bukan atau backend ya, pokoknya buat link front endnya ya. Kita down. Nah udah HTTP localhost, kita save aja, tungguin sampai selesai. Nah kalau sudah, kalian restart lagi, karena ini harus di restart terus kalau misalnya ada perubahan, mau dari kode ataupun apapun dari API-nya tuh harus di restart lagi. Oke. Nah oke, jadi di sini kita udah benerin tuh kali itu di Axiosnya doang sih guys ya. Jadi ini langsung bisa difungsiin aja. Misalkan di sini saya masukin nomor saya 82114512403. Nah sini kita pencet acak. Nah dia langsung muncul koordinatnya. Nah sini provider Telkomsel. Ini agak nge-lag nih, mapnya kenapa nggak muncul? Agak nge-lag lah ya, biarkanlah. Terus kita coba. Nah tuh muncul, coba ini lah di laut tiba-tiba. Nah kalau misalnya kita klik ini 8, misalkan kita Indosat ada orang apa, kita cari nomor Indosat 896 3010 1762. Oke kita lacak. Nah lokasi Indonesia, providernya Indosat. Oh itu oke. Jadi mungkin cukup sekian video dari gua. Mungkin nanti untuk link untuk source code nanti gue share ke di GitHub ya. Jadi kalau kalian mau
pakai shortcut juga bisa, atau mau ngikutin video tutorial ini juga bisa banget. Nanti gua share link shortcutnya di GitHub ya. Nanti gua upload di GitHub, kalian tinggal bisa pakai aja. Atau kalau kalian mau tampilin mau cakepin UI juga bisa, cuman di sini gua kayaknya enggak, karena gue cuma buat pojok-pojok iseng doang. Oke, segitu dulu dari gua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.